Kemudian Anisa, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu al-aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra yusallu ma'ak. Dan apabila kami berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pergi ke belakangmu untuk menghadap musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu. Ini sholat kondisi dalam perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas pagi hari ini kita mengawali hari ini menjadi hari yang baik dan senantiasa ada dalam kebaikan. Bapak sekalian, mohon maaf saya lagi agak batuk ini, sudah 2 hari. Kemarin suaranya sempat hilang. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang sholat fardu, kemudian tuntunan zikir setelah sholat fardu. Pagi ini kita akan memulai membahas tentang tuntunan sholat berjamaah. Nanti dilanjutkan dengan sholat-sholat sunnah. Yang pertama, pengertian sholat jamaah. Kata jamaah berasal dari kata al-jama'u, yaitu menyatukan sesuatu yang terserak. Ketika pada masa Umar bin Al-Khattab, para sahabat sholat malamnya sendiri-sendiri di masjid, sendiri-sendiri, terserak. Terus oleh beliau dijamaahkan, disatukan menjadi jamaah. Maka sholat malam berjamaah setelah pada masa Nabi, terus setelah itu tidak ada lagi, mulai dilakukan pada masa Umar bin Al-Khattab. Dilakukan lagi pada masa Umar bin Al-Khattab. Jadi menyatukan yang sendiri-sendiri menjadi satu, itu namanya jamaah. Kata jamaah berasal dari kata dari jamaah juga muncul al-ijtima', artinya berkumpul. Dapat direalisasikan paling sedikit jamaah itu 2 orang, yaitu imam dan makmum. Jadi jamaah itu paling sedikit 2 orang. Kalau 1 orang namanya bukan jamaah, munfarid. Jadi ada munfarid, ada jamaah. Munfarid itu sendirian, jamaah itu lebih dari sendiri, lebih dari 1. Nah, minimalnya adalah 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Kalau 1 muadzin, 1 imam itu belum tentu jamaah. Karena bisa jadi setelah azan terus pulang. Kan ada tuh yang muadzin terus azan, setelah itu pulang, nggak kembali lagi. Jadi 1 imam, 1 makmum, itulah namanya jamaah. Ada kaidah yang
menyatakan irtibatu sholatil ma'mumi bi sholatil imami bi syurutin mahsusatin. Sholat jamaah itu adalah ikatan sholat makmum dengan sholat imam dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi ikatan, terikat karena makmum harus mengikuti imam dan imam harus menyadari dia sedang diikuti. Karena kalau bisa jadi imam itu penting sadar, karena bisa jadi kalau dia sholat sendirian bacaannya panjang-panjang. Tapi ketika dia sadar sebagai imam, maka dia harus memperhatikan kondisi jamaahnya. Kalau jamaahnya sudah pada pakai tongkat, ya suratnya ya yang dibaca ya dipilih-pilih, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, besok nggak ada makmum lagi, kapok makmumnya. Itu pentingnya. Jadi imam harus sadar dia selaku imam. Begitu pula kalau biasa sholatnya cepat, ya kalau ada makmum harus diperlambat. Karena kalau yang sepuh-sepuh terlalu cepat juga capek, tidak bisa mengikuti. Terlalu lambat pegel, terlalu cepat capek. Nggak ada ininya ya, pilihannya nggak enak semua. Jadi yang paling enak ya pertengahan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Lambat karena tadi kepanjangan surat. Tapi tentu saja prinsipnya tumakninah. Hanya kan parameter tumakninah antara satu imam dengan imam yang lain bisa jadi berbeda-beda panjang pendeknya. Kemudian dasar hukum sholat berjamaah. Di kalangan para ulama berbeda pendapat. Ada paling tidak dibagi dua. Yang pertama menyatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib berarti yang tidak jamaah dosa. Ini adalah diantaranya pendapat Imam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Jadi hukum sholat jamaah itu wajib. Mereka mendasarkan beberapa ayat dan hadis. Di antaranya perintah, ini perintah ya. Nah, nanti kita bahas yang perbedaan tadi. Di antara perintah sholat jamaah yang sekaligus dijadikan dasar untuk menunaikan sholat jamaah, di antaranya Al-Baqarah ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, rukuk di sini dimaknai sholat bersama dengan orang lain, ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang rukuk. Dalam tafsir terus dimaknai dia adalah sholatul jamaah, adalah sholat jamaah. Al-Baqarah. Kemudian An-Nisa, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu al-aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu. Lam yusolli apa lam yusollu? Enggak terlihat. Lam yusollu fal yusollu ma'ak. Dan apabila kami berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah seluruh golongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pergi ke belakangmu untuk menghadap musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu. Ini sholat kondisi dalam perang, kondisi dalam perang, sehingga sholatnya gantian dan sholatnya masih membawa senjata. Kalau kondisi aman tidak perlu bawa senjata, nanti makmum yang lain pada ketakutan.
Kemudian hadis Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqama thumma amura rajulan fayusalliyas bin nasi thumma antariku ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatab ila qaumin la yashhaduna sholata fa uharriqu alaihim buyutahum. Ini kalau ini direalisasikan, andai ini bukan hamiyahnya Nabi, ini nanti orang-orang yang enggak jamaah ke masjid bisa dibakar rumahnya itu. Kalau pakai hadis ini. Ini hadis yang cukup keras itu. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat yang terberat bagi orang-orang munafik ialah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Apabila mereka mengerti akan keutamaan kedua salat tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak, walau habuan. Mau aku rasanya menyuruh orang iqomat untuk sholat, lalu aku menyuruh seorang menjadi imam bersama-sama sholat dengan orang banyak, kemudian aku pergi bersama-sama dengan beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar untuk mendatangi mereka yang tidak mau turut sholat untuk membakar rumah-rumah mereka. Wah, ini tapi jangan dipraktekkan, kita belum bahas. Saya hanya bacakan hadisnya. Dan juga hadis yang lain yang nanti saya kira tidak perlu semua saya bacakan. Nah, inilah yang kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi ada yang mewajibkan berdasarkan hadis-hadis di atas, termasuk Al-Baqarah 43, An-Nisa, termasuk hadis Nabi tadi. Bahwa satu lagi ada yang siapa itu muazinnya Nabi selain Bilal, Abdullah ibnu Umi Maktum. Nah, ketika beliau minta izin pada Nabi untuk tidak berangkat ke masjid karena beliau tidak bisa melihat. Pertama oleh Nabi diizinkan, tapi itu setelah Nabi mau pergi ditanya lagi, kamu dengar azan enggak? Dengar, berangkat kata Nabi. Nah, itu oleh ulama-ulama yang mewajibkan dijadikan sebagai dasar bahwa sholat jamaah itu hukumnya wajib. Nah, kemudian yang kedua berpendapat bahwa hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah. Jadi tidak wajib ain. Jadi kalau ada yang sudah sholat jamaah di masjid, maka sak kampung tidak dosa. Tapi kalau satu kampung tidur semua subuh, tidak ada yang azan, tidak ada yang sholat, satu kampung dosa. Apalagi takmir masjidnya, pengurusnya yang tidak datang ke masjid. Nah, ini yang diambil oleh Muhammadiyah adalah dalam fatwa jilid 1, dan ini putusan Munas, draft putusan Munas adalah wajib kifayah, tidak wajib ain. Meskipun hanya saja sholat berjamaah tetap merupakan anjuran yang perlu mendapatkan perhatian. Artinya kalau tidak ada halangan, maka diusahakan untuk tetap sholat jamaah. Sebagian ada yang berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi berdasarkan beberapa ayat dan hadis bahwa betapa penekanan untuk sholat jamaah itu sangat penting, maka sholat jamaah ini hukumnya fardu kifayah. Tetapi bagi yang tidak ada udhur syar'i, jangan sampai sholat jamaah dikalahkan dengan nonton sepak bola, apalagi nonton sinetronnya India lagi. Kalau ibu-ibu kan sebenarnya India, kalau remaja Korea, atau sekarang juga sama ya, ibu-ibu udah senang Korea juga.
Ya, drakor. Nah, itu tambah gak boleh lagi. Jadi kalau tidak ada modul syar'i ya diusahakan untuk berangkat sholat jamaah. Itu tentang hukum sholat jamaah. Kemudian syarat-syarat menjadi imam. Nah, di antara sholat jamaah tadi kan imam dan makmum. Maka kita ya bahasnya tentang imam dan makmum. Tidak ada yang lain. Hadis syarat menjadi imam itu sesungguhnya ada dalam hadis Muslim. An Abi Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman. Dalam kurung ini sinan. Dari Abu Mas'ud dia berkata Rasulullah bersabda, hendaklah menjadi imam pada suatu kaum orang yang lebih ahli membaca Al-Qur'an. Jika dalam hal ini mereka sama, maka yang lebih mahir dalam sunnah hadis. Apabila dalam hal ini pun mereka sama, maka yang lebih dahulu mengikuti hijrah. Dan jika dalam hal ini pun mereka sama, maka yang lebih dulu Islamnya atau yang lebih tua usianya. AR Muslim. Nah, para ulama berbeda cara memahami aqra'uhum li kitabillah. Ada yang memahami aqra'uhum itu adalah yang ahsanu qiraatan, yang terbaik bacaannya. Ada yang memahami aksaru hifdzan, yang banyak hafalannya. Jadi ada yang pakainya al-ajwad di sini. Al-ajwadu wal ahsanu qiraatan. Yang paling baik bacaannya. Tetapi ada yang memahami yang paling banyak hafalan. Ini berdasarkan hadis juga dari Abu Sa'id juga, an Nabi sallallahu qala idza kanu salasatan falyaummahum ahaduhum wa ahaqqahum bil imamati aqra'uhum. Nah, itu muncul lagi aqra'uhum. Jadi aqra'uhum ini terus yang ada yang memahami dia yang paling banyak ini al-aksar hifdzan lil Quran, yang paling banyak hafalannya hafalan Al-Qur'annya. Karena ada hadis berikutnya lagi, wa an Amr bin Salamata qala Rasulullah sallam fa idza hadaratis sholatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aksarukum Qur'anan. Nah, ini aksarukum Qur'anan itu difahami al-aksaru hifdzal Qur'an, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi ada dua pendapat begitu. Ya, kalau yang hafal Quran memang jumlahnya mungkin tidak sebanyak yang baik bacaannya. Kalau yang baik bacaannya lebih banyak daripada yang menghafal Al-Quran. Ya paling tidak karena dia jadi imam, tentu pertama bacaannya harus baik, dia juga punya hafalan yang banyak. Lah kalau cuma al-mu'awidat kan ya lucu ya. Al-mu'awidat itu Anas al-Falaq al-Ikhlas, Anas al-Falaq al-Ikhlas, itu kan ya masa mau 5 waktu ngimami itu aja. Nah, itu kan nggak mungkin. Maka ya minimal juz 30 atau juga mungkin potongan-potongan ayat itu juga bisa dibaca. Jadi itu dan beberapa hadis yang lain yang menyatakan tentang aksaruhum Qur'anan, yang lebih banyak bacaan Al-Qur'annya. Jadi dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diprioritaskan untuk menjadi imam adalah orang-orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'an dan bagus bacaannya. Ya, dikompromikan aja dua pendapat tadi. Yang bagus bacaan sama banyak hafalan. Itu lebih utama. Kalau kemudian tidak ada, nanti turun ke bawah.
Kalau sama sekali nggak ada, ya yang ada saja. Lah kan biasanya begitu ya. Ya gimana orang yang bacaan Qur'annya jarang ke masjid, nah, suruh jadi imam nggak bisa jadi imam. Akhirnya kan masjid-masjid yang ngambil yang ada saja. Masa terus tidak, akhirnya karena nggak ada imam, nggak merasa tidak layak jadi imam, akhirnya tidak ada jamaah. Kan ya lucu toh. Maka ketika ada jamaah kok dipandang tidak ada yang bagus bacaannya dan dipandang tidak banyak hafalannya, maka ambillah yang terbaik dan yang terbanyak di antara yang ada. Kalau tidak ada, cari aja yang berani. Ya, ada yang bisa baca tapi nggak berani jadi imam, coba gimana? Akhirnya terpaksa yang berani. Nah, jadi kalau di tempat saya itu ada yang berani, ada yang bagus bacanya tapi tidak berani. Ada yang nggak bagus tapi berani. Pede dia. Jadi kalau terus langsung maju gitu. Nggak ada. Ya gimana? Apa boleh buat kan? Daripada yang bisa baca tapi tidak berani. Ya gemeteran malah lupa-lupa terus jadi imam. Subhanallah, subhanallah terus. Nah, tapi kalau ada, nah karena dia semangat, akhirnya dia udahlah dia jadi imam, tapi imamnya duhur dan asar saja. Ya kalau kita makmum yang mendengarkan imam bacaan yang gerudal-geradul kan ya nggak enak, nggak nyaman, ya nggak nyaman. Maka kalau dia jadi imam asar dan duhur kan nggak kedengaran. Nah, jadi kalau Allah takbir kan insya Allah bisa lah takbir, mesti panjang pendeknya betul ya. Jadi ya diplotkan aja di duhur dan asar. Kalau ternyata imam yang bacanya bagus di duhur dan asar juga nggak ada, ya sudah diplot saja di situ. Mungkin kalau masjid-masjid kayak perumahan gitu ya kan nggak ada. Nah, imam mungkin pada ngantor atau bekerja, yang ada yang mungkin yang ya pokoknya apa adanya yang ada di sana. Jadi tetap diselenggarkan karena tadi hadis. Jadi kalau ada 3 orang yang bepergian 3 orang, kemudian jadikanlah fal ya'ummahum ahadukum. Jadi jadikanlah salah satu di antara kalian jadi imam, itu dijadikan sebagai dasar. Maka kalau kemudian yang memenuhi kriteria itu tidak ada, diambil saja yang tadi yang terbaik dari yang ada. Kalau enggak yang terbaik yang dari yang ada enggak berani, ya terpaksa yang berani. Itu sudah terpaksa itu daripada tidak ada jamaah. Ini saya kira problem di antara masjid-masjid Muhammadiyah juga. Karena juga ada punya pemahaman tidak boleh imam tidak boleh mendapatkan bayaran. Artinya tidak boleh dapat. Sekarang sudah beda zamannya. Jadi kalau memang tidak ada yang bisa dan kemudian tidak ada yang berani, ya sudah tetapkan saja imam kemudian digaji, kan selesai kan. Kayak di UAD itu kan, kan ada imamnya tetap, mereka digaji. Kalau nggak digaji bisa jadi musafir jadi imam. Kalau imam nanti ada masjid yang imamnya nggak jelas, musafir juga imam. Karena yang kampungnya nggak berani, kan yang berhak yang jadi imam pastinya yang mukim, yang punya masjid. Ketika mereka nggak berani, ada orang luar masuk, kemudian jadi imam. Nah, berantakanlah masjidnya itu. Kadang-kadang subuhnya kunut, kadang-kadang tidak. Ya tergantung imamnya. Imamnya tidak jelas masalahnya. Jadi imam itu harus jelas. Kalau perlu dijadwal. Ada mungkin imam besarnya, meskipun badannya kecil nggak apa-apa, imam besar tetap. Jadi imam besar tetap, imam tetap. Nanti ada asistennya, badalnya. Kalau imamnya nggak bisa, imam tetapnya nanti kan bisa badalnya. Itu nanti yang supaya masjid itu tertata sesuai dengan apa yang kita yakini. Karena kalau masjid tadi itu imamnya asal saja, ya mending kalau sesuai dengan paham kita. Jadi kalau tidak sesuai ya jadi jamaah membingungkan jamaah.
Jadi ini penting. Penting untuk supaya menjadi perhatian terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi takmir masjid. Jadi harus bertanggung jawab terhadap masjidnya masing-masing supaya tidak mengambil imam asal lihat pakai pakai kopiah, pasti ini bacanya bagus, suruh jadi imam. Asal kelihatan jenggotnya panjang, terus wah ini jadi imam. Nah, belum tentu juga. Sekarang asal pakai jubah, bagi mesti Habib bisa baca. Nah, belum tentu juga. Jadi ya itu penting imam itu ditetapkan. Ya pokoknya tadi itulah. Kalau bisa mendanai ya hadirkan imam tetap. Kalau biasa sekarang sudah muncul di Ramadan tarweh banyak yang mengambil dari pondok-pondok tahfidz Al-Quran Muhammadiyah, terus tarwehnya emang meskipun agak panjang dikit, tapi kalau bacanya enak tuh ya agak nyaman. Ini sudah panjang, bacanya nggak jelas, sakit hatinya. Nah, sama kesal sholat itu. Ya itu kan ada masjid-masjid yang mengkhususkan setiap Ramadan misalkan 1 juz misalkan itu ada, tapi ya itu khusus saja ya, itu tidak usah semuanya begitu. Nanti makmum juga ada yang pengen cepet juga sholatnya. Nah itu imam. Jadi nanti kalau yang itu urutan sebenarnya aqra'uhum, kemudian syukur dia yang juga pandai agamanya. Kemudian kalau sama-sama ya diambil yang paling sepuh, tapi yang masih bisa ngimami. Yang sepuh sudah nggak bisa bersuara, masih tetap ini kan harus yang paling sepuh, sudah nggak sanggup juga dipaksa. Ya itu maksudnya yang masih mampu untuk menjadi imam. Yang sepuh juga kalau sudah merasa berat jadi imam ya diserahkan pada yang muda yang memang memenuhi kriteria. Jangan dipaksa terus, itu sudah bacaannya nggak terdengar, lama lagi, sudah juga tidak. Itu juga ada, saya juga pernah imam itu kok nggak ada suaranya. Sholat maghrib, isya, subuh kayak sholat duhur sama asar. Ya, kalau kecil nanti dipakai pengarah suara. Ini pengarah suara juga tidak ada. Nah ini penting. Jadi imam itu harus, jadi masjid-masjid, apalagi masjid-masjid Muhammadiyah, jangan sampai kemudian nanti masjidnya sudah berganti nama baru bingung. Masjidnya kok ya, tidak sesuai dengan paham Muhammadiyah, jangan salahkan kita, berarti kita tidak mampu mengelola. Maka sekarang tadi kalau kita di warga sekitar tidak atau ranting tidak punya imam yang bagus dan berani, maka ya sudah cari yang berani, bayar. Insya Allah sekarang infak masjid-masjid itu sekarang insya Allah banyak lah. Cukup untuk transport imam ataupun muadzin. Kalau jadi imam itu ya tidak sederhana loh. Kalau dia mau 5 waktu kan dia juga nggak bisa bekerja. Nah kalau diplot 5 waktu harus jadi imam, terus mereka mau kerja apa? Kecuali kalau dikasih pekerjaan bisnis online ya, kasih ruangan di sekitar masjid, terus dia berusaha di situ, tapi jam-jam sholat dia bisa jadi imam. Itu banyak cara, silakan dipikirkan caranya seperti apa. Tapi prinsipnya jangan sampai masjid itu hanya dipakai sholat 3 waktu saja, maghrib, isya dan subuh, duhur dan asar, malah dikunci lagi masjidnya. Masjid dikunci lagi, kebangetan. Ya itu jangan sampai lah masjid Muhammadiyah kok dikunci. Kalau kunci bagian depannya, dalamnya karena ada ya bagian luarnya harus ada tempat untuk sholat musafir. Jadi jangan sampai kemudian sudah nggak ada serambinya, dikunci lagi masjidnya. Wah itu memalukan itu masjid. Kalau dikunci itu berarti memang nggak ada yang nunggui. Itu masalahnya kan gitu ya, nggak ada yang nunggui. Makanya saya buat musola itu nggak saya kasih pintu, takut dikunci sama pengurus yang lain. Makanya terbuka aja udah. Jadi dia mau masuk pintu yang mana serah. Jadi masjid musola saya itu tanpa pintu, yang ada cuma gerbang saja. Udah, pokoknya nggak usah pakai AC karena AC-nya alami semua.
Jadi nggak ada alasan kemudian apa harus dikunci. Pokoknya ada apa? Memang sempat hilang memang. Pernah ampli itu hilang. Ya ampli hilang ya sudah digembok. Sekarang digembok. Ya. Alhamdulillah setelah digembok nggak hilang. Jadi ya memang ya resiko ya. Tetapi saya kira tidak perlulah masjid sampai kemudian tidak ada tempat sholat untuk musafir. Apalagi duhur asar tidak ada jamaah. Tidak ada sholat musafir untuk tempat untuk sholat, itu juga saya kira menjadi PR ini. Kemudian cara menghadiri sholat berjamaah. Untuk melaksanakan sholat berjamaah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memakai pakaian yang bersih dan bagus, bukan baru ya, bersih dan bagus. Jadi penting kalau perlu memang sholat itu ada baju khusus. Jangan habis cari rumput pakai sholat juga. Habis kerja bakti pakai sholat. Kecuali kalau memang tidak sempat. Tapi kalau masih sempat, baju itu ya untuk sholat ya yang bersih dan bagus. Jangan sampai kita mau ngantor, mau kemana bajunya bagus-bagus, wangi-wangi, mau sholat sudah kumuh, mambu lagi. Kasihan jamaahnya, makmumnya itu nggak betah dia sholat karena bau kecut semua. Nanti terkenal masjidnya, masjid kecut itu. Mau sholat di mana? Mas, sholat di masjid kecut. Ini juga, ayatnya sudah jelas Al-A'raf 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wakulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini ayatnya jelas, bayaninya jelas. Kemudian burhaninya bisa nyaman secara psikologis. Ketika bajunya bagus, wangi, itu kan nyaman. Masjidnya juga wangi, tidak bau, karpetnya juga wangi. Memang semua masjid itu harus apa namanya, kalau kira-kira tidak bisa ngurus karpet, nggak usah dikarpeti aja. Kalau keramik kan nggak akan bau. Yang penting di pel sudah cukup. Tapi kalau sudah dikarpeti nggak pernah setahun tidak pernah dicuci, ya, itu bau malah marahi penyakit, malah nggak maslahat. Jadi burhaninya, bayaninya jelas ayatnya. Burhaninya secara psikologis kalau nyaman itu kan kalau wangi kemudian enak, nyaman itu yang tentrem kan. Sholat tumanina juga enak. Itu barat. Irfaninya tadi itu. Karena kalau kita mau ngantor, kita mau bepergian, jalan-jalan, pakaian kita rapi, pakai wangi-wangian, masa kita mau menghadap Allah? Nah, tidak etis kan gitu ya. Kalau secara etis dan tidak etis, kurang etis kita menghadap Allah dengan hanya ala kadarnya. Jadi memang jamaah itu harus betul-betul harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan agar saat jamaah itu kita betul-betul nyaman dan tumakninah, tidak terganggu dengan hal-hal yang bisa mengganggu kehusuan jamaah. Yang kedua, ketika menghadiri salat berjamaah tidak tergesa-gesa dan jika ada keperluan maka selesaikan terlebih dahulu meskipun iqamah telah dikumandangkan. Jadi ini yang kalau jamaah tidak tergesa-gesa itu sesungguhnya makna tersiratnya. Makna itu kan kadang-kadang ada makna tersurat, ada makna tersirat. Makna tersiratnya itu berarti memang jamaah itu harus di-planning supaya tidak tergesa-gesa. Oh, lihat duhur itu sekarang jam 12. Berarti sebelum jam 11 kan sudah siap-siap. Yang sedang nonton TV, matikan TV-nya sebelum adzan. Sehingga tidak tergesa-gesa. Jangan sudah qomat baru matikan. Dia terus wudunya enggak cepet-cepetan, kemudian dia takut ketinggalan jamaah, lari-lari, akhirnya tidak tumakninah. Jadi makna tersiratnya tadi itu harus di planning, dipersiapkan, siapkan pakaiannya, pakaian sholatnya, persiapkan wudunya dan segala sesuatu yang membuat sholat jamaah itu menjadi nyaman. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak memanai hanya tekstual aja, jangan tergesa-gesa. Sebenarnya
supaya tidak tergesa-gesa itu apa? Nah, itu penting itu. Supaya tergesa-gesa apa? Manajemen waktu kan begitu ya. Berarti ada planning. Itu makna yang tersiratnya. An Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana adukum 'ala ta'ami fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis sholatu." Apabila salah seorang di antara kalian tengah makan, maka janganlah tergesa-gesa. Fala ya'jal. Jangan tergesa-gesa hingga selesai makan, wa in uqimatis shalah, walaupun adzan sudah sudah dikumandangkan. Jadi kalau apalagi sedang makan, udah. Bahkan kata Nabi itu kalau sedang dalam kondisi lapar, makanan sudah tersedia, hidangan sudah tersedia, udah terdengar adzan atau iqamah, makan dulu. Karena lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Ya betul itu kan. Sudah lebih baik akan ingat sholat bagus daripada sholat ingat makan malah gak khusyuk. Itu bagus. Jadi sebenarnya bagus itu hadis Nabi ini. Jadi jangan tergesa-gesa. Ya sudah, berapapun nanti bisa jamaah dengan imam itu sudah dihitung sebagai jamaah. Yang penting kita telatnya kita itu karena ada uzur syar'i tadi. Bukan karena tadi nonton sinetron tadi, bukan karena nonton sinetron. Nah, jangan yang penting bisa ruku bersama. Yang penting dapat 1 rakaat sudah dapat pahala 27 pahala. Ya tidak boleh begitu. Jadi masbuk itu namanya masbuk itu memang orang-orang yang memang tidak sebelum sempat bisa mengikuti jamaah bersama imam dari awal. Dia kalau dia sengaja melambat-lambat itu ada unsur lain, ada aspek lain. Itu Allah yang maha tahu kata itu. Innamal amalu binniyat. Ini spesialis jamaah telat. Bisa jadi kan begitu ya, spesialis jamaah telat. Lanjut. Nah, ini juga sama. An Aisyah qalat sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhul ahbusan. Bukan ya. Dari Aisyah berkata, aku mendengar Nabi bersabda, tidak ada sholat ketika dihidangkan makanan dan tidak ada sholat dengan menahan hasrat berhadas. Jadi kalau ingin buang hajat ya buang hajat dulu. Kalau ingin buang air kecil ya buang air kecil dulu. Jangan terus takut ketinggalan jamaah. Malah sambil jamaah malah goyang. Itu mengganggu kanan kirinya, ini orang stres apa. Malah goyang-goyang padahal dia menahan ingin kalau kemudian sedang sholat kok ingin buang air kecil atau buang hajat, ya mundur, batalkan sholatnya, terus pergi. Itu sudah insya Allah sudah mendapat pahala jamaah. Itu kan udzur syar'i itu, udzur syar'i. Jangankan itu kan dulu pernah saya sampaikan ketika dalil COVID tidak ke masjid itu kan, asal orang yang biasa jamaah di masjid ada uzur, sakit atau apapun, dia sholat sendirian di rumah tuh sudah dapat pahala jamaah. Apalagi ini, jadi sudah pakai hadis itu, hadis yang mananya umum itu. Jadi kalau kita pas biasanya kita jamaah memang tidak bisa telat, suatu saat pas iqomat, waduh kok pengen buang hajat ini, ya sudah buang hajat, jangan sholat dulu. Jangan sholat dulu, ini ada hadisnya masalahnya. Ini hadisnya. Kalau kemudian sholat dulu tidak sesuai hadis berarti kan? Berarti tidak sesuai dengan sunnah. Mau mencari sunnah malah menyalahi sunnah yang lain. Jadi sudah kita selesaikan dulu udzur syar'inya, barulah ke masjid berapapun dapat rakaat bersama imam. Bahkan andai tidak dapat jamaah pun ya tidak apa-apa. Daripada buang hajat di masjid, gak apa-apa. Jadi itu dia sudah, kalau dia biasa jamaah sudah dapat pahala jamaah. Jadi ini yang kadang-kadang harus kita, ini kelihatannya sepele gitu ya, kelihatan sepele. Jadi kalau ingin ada tadi sudah terhidangkan makanan, kalau memang betul-betul lapar, kecuali memang belum lapar atau baru lapar tapi nggak ada makanannya,
Itu jangan ditunggu. Mau tunggu sampai kapan? Tak jelas. Malah yang ditunggu malah GoFood. Malah baru GoFood malah ditinggal makan, ditinggal sholat. Jadi ya dilihat dulu kalau memang sudah terhidangkan, silahkan makan. Tapi kalau baru mau dimasak, apalagi belum ada bahannya yang mau dimasak, ya jangan ditunggu mau sampai kapan. Itu jangan disalah artikan ini hadisnya. Dua hadis ini yang penting ini. Kemudian berangkat ke masjid atau musola dengan sikap tenang meskipun iqamah telah dikumandangkan. Nah, an Nabi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah wa alaikumus sakinah wal waqar wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Itu hadis ini sangat jelas. Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, apabila kamu telah mendengar iqamah, maka berjalanlah mendatangi tempat sholat berjamaah dan hendaklah dengan sikap tenang. Waalaikumsalam sakinah wal waqar, tenang dan nyaman, tentram, gak terburu-buru. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Nah, kemudian maka apabila kamu dapat menyusul fama adraktum, sholatlah mengikuti imam. Fasallu wa ma fatakum, dan sedang yang sudah tertinggal fatimu, sempurnakanlah kekurangannya. Selesai. Itu sudah termasuk jamaah. Ini tuntunan. Ini adalah tuntunan jamaah. Jadi sholat jamaah itu harus begini, maksudnya begitu. Jangan tergesa-gesa, apalagi balap lari. Gak usah lari-lari, gak usah nanti kepleset malah gak jadi jamaah, disolati jamaah malah. Jadi itu pentingnya. Jadi ya kan memang semua tadi tuh jamaah harus tumakninah itu bisa tercapai, khusyuk itu bisa tercapai kalau kita sebelumnya sudah tumakninah. Kalau sebelumnya sudah tumakninah, tenang, otomatis ketika sholat juga tenang dan tumakninah. Kalau sebelumnya sudah terburu-buru, tergesa-gesa, ya ketika sholat pun ya ngos-ngosan. Itu menggeh-menggeh gitu ya, menggeh-menggeh. Itu tata cara menghadiri sholat jamaah. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, sama. Ada waktu 10 menit. Monggo kalau ada yang ingin bertanya. Walaupun sebenarnya masih belum masuk ya, monggo silakan. Sholat jamaah, tentu sholat jamaah ini yang dibuat di masjid, tidak di rumah. Pertanyaan saya yang pertama adalah mana yang lebih afdal, masjid yang jauh atau yang dekat? Kan ada dua hadis yang bertentangan itu. Yang satu itu hendaklah seorang laki-laki itu sholat yang paling dekat masjidnya, jangan yang jauh. Tapi yang hadis yang lain, sesungguhnya orang yang terbesar pahalanya dan sholat yang jauh masjidnya, ini yang mana yang kedua, yang dekat imam itu dikatakan Nabi yang paling balik dan paling paham ya. Tapi untuk memposisikan itu tugas imam atau tugas makmum? Kalau tugas makmum saya yang paling baik ya. Jadi kan seolah-olah egois ya. Itu gimana itu cara penatanya yang darah itu yang kira-kira bisa mengganti saya kan ya, kelihatan ta'arudul adillah, kontradiksi, tapi sebenarnya tidak kontradiksi. Karena hadis yang menyatakan yang paling bagus, yang paling utama jauh itu kan dia tidak, itu hadis tidak menyebutkan ada masjid yang dekat. Itu bisa jadi untuk memotivasi orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid. Seperti di Mekah Madinah kan 1 kiloan ya, 1 kiloan boleh membangun masjid itu kan 1 kilo dari masjid Nabawi dan Masjidil Haram konon. Jadi tidak boleh membangun masjid di sekitar Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Nah, kalau ada masjid yang dekat ya pakailah masjid yang dekat, karena apa? Tidak menyusahkan, memudahkan. Kan beragama itu yasiru wala tu'asiru, mudahkan dan jangan mempersulit diri. Jangan terus Pak, ini karena kan setiap langkah
pergi ke masjid itu dihitung sebagai pahala. Akhirnya jamaahnya dipilih masjid yang paling jauh. Tapi setiap datang ke masjid ketinggalan jamaah. Jadi tidak ada itu cara memadukan hadis itu adalah bahwa hadis yang menyatakan yang jauh itu untuk memotivasi bahwa pahala untuk berangkat ke masjid itu ibadah itu termasuk ibadah, banyak pahalanya. Maka kalaupun dia rumahnya jauh dari masjid, maka dia akan semakin banyak pahala yang didapat. Tetapi kalau masjidnya dekat, ya lebih bagus karena dia bisa datang ke masjid dengan tenang kapanpun, lebih mudah. Jadi dia bisa lebih, kalau perlu bahkan dia bisa lebih datang duluan ke masjid sebelum waktu sholat dimulai. Menunggu waktu sholat itu kalau dia dalam kondisi suci kan dapat pahala kan, malaikat mendoakan dia. Jadi kalau dia menunggu waktu-waktu sholat dalam kondisi dia suci, nah itu ada pahalanya juga. Apalagi kalau menunggunya terus dia sambil membaca Al-Quran, pahalanya banyak, kesempatan pahala. Itu namanya i'tikaf secara bahasa kan. I'tikaf berdiam diri di masjid dalam waktu tertentu, bukan yang i'tikaf sunnah di bulan Ramadan, tapi i'tikaf secara bahasa. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan as-sinnun tadi yang usia? Ya, di situ kewenangan takmir. Takmir itu di situ kewenangannya untuk kalau masing-masing suruh nilai, nanti kalau yang pada senang jadi imam bisa rebutan. Takmir di situ. Takmir itu kan sebagai umaro, imamnya, pemimpin di masjid. RT itu umaro di kampung. Nah, kalau di masjid umaronya ya takmir. Jadi bukan malah takmir kalah sama jamaahnya. Takmir itu diangkat, kan takmir itu kan artinya untuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Jangan sampai takmir tidak memakmurkan. Kalau nggak makan ganti aja namanya ya. Jadi takmir itu orang-orang yang memakmurkan masjid, diantaranya karena fungsi masjid untuk ibadah tentu saja. Yang maksud yang dimakmurkan itu adalah ibadahnya. Jangan masjidnya dibagus-bagusin, jamaahnya semakin nggak ada. Ketika jamaah sedikit itu juga tugasnya takmir. Bagaimana memperbanyak jamaah, itu tugas takmir. Jadi takmir itu tugasnya bukan hanya mengumpulkan kenceleng, cuma buat kotak infak, tidak hanya, bukan itu cuma bagian kecil aja dari tugas takmir. Tugas utama takmir itu memakmurkan masjid dengan masjid itu menjadi makmur untuk dipakai ibadah. Di antaranya ada sholat. Maka makmir juga yang menentukan siapa jadi imam, siapa yang jadi makmum. Jadi takmir jangan jamaah, jangan diserahkan jamaah, jangan di voting, usah di voting, imam di voting. Jadi itulah tugasnya. Jadi umarohnya ya takmir itu. Ini mungkin salah persepsi. Yang saya tanyakan bukan memilih imam. Jadi yani minkum ulul alham wa nuha, yang dekat imam, di belakang imam. Oh, yang mengganti. Ya. Oh. Saya yang paling bagus di belakang dan sebagainya ini. Ya sebenarnya kalau di masjid-masjid itu sudah ada, seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya lihat di Malaysia itu ada asistennya. Jadi kalau nanti imamnya pingsan misalkan, makanya yang maju itu yang asistennya itu. Atau nanti imamnya punya hajat tadi, kalau imamnya waduh kok nggak enak baru 1 rakaat sudah kebelet misalkan. Terus ya imamnya juga jangan terus malah dipaksa-paksa. Nanti kalau imamnya goyang-goyang, makmumnya goyang-goyang, ikut goyang semua. Dia tuh mundur. Dan makmum jangan terus malah dihalang-halangi kalau imam mau mundur, dikasih jalan. Mundur, nah yang belakang itu yang ganti imam. Idealnya sebenarnya yang belakang imam tuh orang-orang yang disiapkan untuk mengganti imam. Jangan malah senangnya ngambil soft yang dekat pintu kadang-kadang kan, karena cepat pulangnya. Jadi itu juga sama, itu juga takmir yang menentukan siapa di antara ini imam pokoknya, ini imam cadangannya misalkan. Ya di-plotting aja di situ, kalau nggak apa-apa dinamai di situ, nggak apa-apa, itu nggak bid'ah, itu namanya aja situ ini asisten imam.
Kalau imamnya nanti bermasalah, dia yang maju. Daripada imam asistennya di belakang majunya nanti susah itu nanti. Ya di belakang enggak apa-apa dihususkan. Saya waktu ke Malaysia itu di apa namanya di imam ada 3 atau berapa ya di ini yang Perdana Menteri yang baru itu 3 kalau salah. Jadi mereka khotib sama ini pendampingnya 2. Jadi pakaiannya itu jubah khusus, jubahnya khusus mereka itu. Jadi satu berdiri itu mereka di belakangnya itu. Jadi dia mendampingi imam utamanya, khotib utamanya itu. Dia kelihatan karena jubahnya sama, jubahnya sama. Oh mereka berarti memang disiapkan untuk itu. Itu di masjid Perdana Menteri yang baru itu, yang ibu kota baru. Itu. Saya pernah ke sana, terus itu jadi ketika Jumatan ke sana. Jadi dan dia sudah pakai LCD. Jadi kanan kiri ada LCD-nya. Jadi khutbah itu materinya udah ada di LCD itu. Nah, keluar. Jadi enggak kalau di kita kadang-kadang masih jadi perdebatan. Pakai LCD boleh enggak ya masjid? Di Malaysia udah pakai itu. Walaupun mazhabnya Syafi'iyah. Imam Syafi'i tidak pernah pakai. Tapi di masjidnya ini lupa lagi. Itu sudah kanan kiri ada layarnya. Ada layarnya di tembok itu. Jadi dan ada ini yang kelihatannya ada operatornya. Ada operatornya. Jadi bukan khotibnya yang operator. Jadi ada operatornya. Dia jalan materinya. Berarti kan ada operatornya itu. Nah, jadi operatornya juga dia dengarkan khutbah sambil geser-geser kursor laptopnya itu ya. Nah, itu ada sedikit yang pilih jauh di masjid tadi. Ya. Tempat saya itu ada yang tetangganya. Masjid kok ke sana. Ternyata ini masjid Muhammadiyah kok. Yang masjid NU gitu ya. Oh ya. Itulah yang kita tidak perlu asobiah terlalu masjid itu ya karena fungsi jamaah itu fungsi lain dari ibadah itu kan juga ada silaturahimnya. Setelah itu kadang-kadang kan ngobrol, ketemu, ada fungsinya. Kalau sama nggak pernah sholat di masjid kampung, sholatnya di masjid tetangga tuh mungkin bisa jadi nggak kenal dengan kampung. Ya sudah, masjid di situ ada masjid NU, ya kita tidak ada masalah. Toh juga belum jelas yang masuk surga tuh NU apa Muhammadiyah, jelas juga. Itu kan yang masuk surga kan jelas orang yang bertakwa gitu ya. Nggak ada embel-embelnya NU apa Muhammadiyah. Ya udah ikut aja. Saya dulu ayah saya bertahun-tahun ikut jamaah sama orang NU kalau sudah tarawih, kalau 8 rakaat terus pulang. Kadang-kadang diguyoni sama kiai NU-nya itu. Setelah 8 terus tolong tutup pintu yang belakang katanya gitu. Karena ayah saya ngerti mau keluar kalau sudah 8 rakaat mesti keluar. Itu malah guyon mereka itu. Jadi malah kenal baik. Jadi orang NU, kiai NU itu udah ngerti. Jadi memang nggak pernah nyuruh imam, tetapi kalau pas tarawih itu kadang-kadang diguyoni kalau sudah 8 rakaat terus ya jamaahnya suruh tolong tutup pintunya katanya. Itu maksudnya supaya nggak keluar ayah saya itu. Nah itu kan jadi malah nggak masalah saya kira itu. Jangan sampai kita juga silaturahim kita itu apalagi kalau kita tidak ada masalah. Karena pernah ada kasus itu di daerah Tasik, saya pernah ke sana itu karena ada konflik akhirnya diwariskan lah madrasah milik dikasihkan Muhammadiyah, masjid dikasihkan NU, akhirnya yang madrasah jadi masjid, satu kampung ada 2 masjid. Nah itu saya kira bagaimana menciptakan kebersamaan dalam perbedaan, karena kita nggak mungkin akan selamanya bisa sama. Saya kira karena sudah jam 7.30 itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya jam 6.30 yang 30. Jam 6.30. Nah, nanti insya Allah kita ini baru masuk ya, belum sholat jamaah. Baik, kita serahkan waktu pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.